Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Bapak Taufan Abiyuna, SPD MPD, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, saya Siti Asiah, NPM 212121507 sebagai moderator yang akan memandu pemaparan materi di video kali ini. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama 4 rekan saya yang akan menyajikan materi. Untuk yang pertama ada Salsabila Pridasa, NPM 212121102 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Saudara Mila Melia, NPM 212121089 sebagai pemateri kedua. Selanjutnya ada Astri Fauzia Hindasah, NPM 212121095 sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Farsha Nisa Salsabila, NPM 212121097. Adapun materi yang akan kami jelaskan adalah mengenai negara dan warga negara. Nah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita beranjak pada pemaparan materi. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit. Apa itu negara? Nah, menurut Jos Jelinek, negara adalah sebuah organisasi kekuasaan dan sekumpulan orang yang menempati suatu wilayah. Untuk lebih jelasnya, marilah kita dengarkan pemaparan materi oleh Saudara Salsabila Pridasa. Kepada Saudara Salsa, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang selanjutnya. Selanjutnya ada teori-teori terbentuknya negara. Yang pertama ada teori perjanjian masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan hasil perjanjian masyarakat yang pada awalnya tidak mempunyai suatu organisasi pemerintahan. Yang B ada teori ketuhanan. Teori ini memiliki pendapat bahwa sebuah negara dan kekuasaan seorang penguasa merupakan pemberian Tuhan. Yang C ada teori kekuatan. Teori ini memiliki pendapat bahwa kekuatan menjadi sumber terbentuknya sebuah negara. Negara terbentuk dikarenakan adanya sebuah kompetisi kekuatan di mana individu atau kelompok yang paling kuat berhak membentuk sebuah negara. Selanjutnya yang D ada teori organis. Teori ini menyatakan bahwa negara diibaratkan sebagai sebuah organisme makhluk hidup. Negara dapat disamakan dengan tulang belulang manusia. Undang-undang sebagai pangkal saraf, pemimpin sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging makhluk hidup itu. Selanjutnya yang E ada teori historis. Negara merupakan suatu lembaga atau badan-badan sosial yang tidak dibentuk, tetapi muncul sesuai kebutuhan manusia secara evolusioner. Negara sebagai suatu lembaga atau badan sosial sangat dipengaruhi oleh aspek geografis, waktu, dan perkembangan zaman yang berfungsi untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Selanjutnya ada unsur terbentuknya negara. Negara memiliki unsur-unsur yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi apapun yang ada di dalam struktur masyarakat. Secara universal, unsur-unsur untuk membentuk sebuah negara dibedakan dalam dua unsur, yaitu unsur yang bersifat konstitutif dan deklaratif. Unsur konstitutif adalah unsur yang mutlak atau wajib terpenuhi ketika sebuah negara didirikan atau dibentuk. Adapun unsur deklaratif hanya sebagai bentuk penerangan adanya sebuah negara. Berikut unsur-unsur konstitutif terbentuknya sebuah negara. Yang pertama ada rakyat. Salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam membentuk sebuah negara adalah rakyat. Rakyat yang bertempat tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara apabila dapat memenuhi berbagai persyaratan yuridis dari negara tersebut. Orang yang tidak atau belum memenuhi persyaratan yuridis negara tersebut dinamakan orang asing atau warga negara asing. Selanjutnya ada wilayah. Wilayah merupakan bagian di muka bumi yang dijadikan tempat untuk melaksanakan roda organisasi negara oleh warga negaranya. Wilayah merupakan tempat berlakunya kekuasaan negara sebagai batas wilayah masing-masing. Adapun wilayah suatu negara meliputi wilayah daratan, lautan, dan udara. Yang C ada pemerintahan.
Pemerintahan di sini diartikan sebagai pemerintahan yang memiliki kedaulatan, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mengatur kepentingan warga negara dan tujuan negara. Pemerintah sangat diperlukan dalam berdirinya sebuah negara. Selanjutnya ada bentuk negara. Yang pertama ada negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara yang susunannya bersifat tunggal atau negara yang tidak terdiri atas negara-negara bagian. Dalam negara kesatuan hanya dapat satu pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara. Pada era modern sekarang ini, konsep negara kesatuan dibedakan dalam dua sistem, yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Selanjutnya ada negara serikat atau federal. Negara serikat atau federal merupakan negara yang di dalamnya terdiri atas beberapa bagian negara. Negara serikat memiliki konsep dasar yaitu adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah, negara serikat, dan unit federasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Salsabila Pridasa yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan jelas ya. Untuk materi selanjutnya mengenai sifat-sifat negara, fungsi negara, dan negara kesatuan Republik Indonesia yang akan dipaparkan oleh Saudara Mila Amelia. Kepada Saudara Mila, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai sifat-sifat negara, fungsi negara, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat-sifat negara. Sebuah organisasi yang dinamakan negara memiliki sifat-sifat tertentu yang menjadi pembeda dalam rangka mendapatkan dan menjaga kedaulatannya. Sifat-sifat sebuah negara yaitu 1. Negara mempunyai sifat memaksa. Sifat memaksa artinya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan kekerasan supaya kebijakan atau peraturan yang dibuat dapat ditaati oleh berbagai aspek kenegaraan. Yang kedua yaitu negara memiliki sifat monopoli. Sifat monopoli maksudnya negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan sifat monopoli dalam penerapan tujuan negara untuk kepentingan rakyat atau untuk mencapai cita-cita sebuah negara. Yang ketiga, negara memiliki sifat yang mencakup semua. Sifat yang ketiga ini maksudnya adalah negara memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menggunakan seluruh kebijakan ataupun aturan hukum yang ada dan berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Yang selanjutnya adalah fungsi negara. 1. Fungsi negara menurut John Locke. John Locke menjelaskan bahwa negara memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Fungsi legislatif artinya negara berfungsi untuk membuat dan menetapkan peraturan. Fungsi eksekutif artinya negara berfungsi untuk melaksanakan peraturan. Sedangkan fungsi federatif adalah negara berfungsi untuk melaksanakan urusan luar negeri, perang, serta perdamaian. 2. Fungsi negara menurut Montesquieu. Montesquieu mengemukakan bahwa negara memiliki fungsi yang dibagi menjadi 3 buah kekuasaan yang saling terpisah. Di antaranya yaitu fungsi legislatif atau kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang, fungsi eksekutif atau kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, dan fungsi yudikatif atau kekuasaan untuk mengadili pihak-pihak yang melanggar undang-undang. Yang selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal senada juga ditetapkan pada pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota mengatur dan menjalankan urusan pemerintahannya masing-masing berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam rangka menjalankan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah memiliki hak dan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya.
Tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik, Indonesia memiliki fungsi antara lain 1. Fungsi dalam pembentukan lembaga negara. 2. Fungsi dalam pembentukan undang-undang dasar. 3. Fungsi dalam menetapkan APBN atau anggaran pendapatan belanja negara. 4. Fungsi negara dalam menyusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan. 5. Fungsi dalam pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. 6. Fungsi dalam pertimbangan. 7. Fungsi dalam penyelenggaraan kemakmuran. 8. Fungsi dalam kehakiman. Dan yang terakhir adalah fungsi dalam perencanaan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Mila Amelia yang sudah memaparkan materi dengan sangat jelas. Kita beranjak pada materi selanjutnya, yaitu mengenai warga negara. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu warga negara. A.S. Hikam mendefinisikan bahwa warga negara berasal dari kata citizenship, yang berarti kumpulan anggota dari suatu kelompok atau komunitas yang pada akhirnya membentuk sebuah negara sendiri. Untuk lebih lanjut, marilah kita dengarkan paparan materi oleh Saudara Astri Fauzia Hindasah. Kepada Saudara Astri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan sebuah materi. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Poin yang pertama adalah asas-asas kewarganegaraan. Baik, Indonesia adalah sebuah negara yang besar yang memiliki banyak penduduk. Yang dibedakan dari asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan di sini ialah dasar pemikiran dalam menentukan masuk atau tidaknya seseorang di dalam suatu wilayah negara tertentu. Umumnya asas kewarganegaraan dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah asas ius sanguinis atau asas keturunan. Di sini ius dalam bahasa Latin yang berarti hukum, kemudian sanguinis artinya darah. Dengan demikian, ius sanguinis diartikan sebagai bentuk kewarganegaraan yang diperoleh dan ditentukan berdasarkan garis keturunan. Yang kedua, asas ius soli atau asas kedaerahan. Ius artinya hukum, sedangkan soli berasal dari kata solum yang artinya negeri, tanah, atau daerah. Maksud dari asas kedaerahan ini adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat di mana ia dilahirkan. Kemudian poin yang kedua adalah status kewarganegaraan. Status kewarganegaraan ialah kedudukan warga negara dalam negara yang memiliki keterkaitan secara hukum dengan sebuah negara. Yang pertama ada apartheid, yakni seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki status kewarganegaraan, misalnya status kewarganegaraannya Indonesia menganut asas ius soli, lahir di negara Malaysia menganut asas ius sanguinis. Seseorang tersebut tidak diakui oleh negara Indonesia maupun negara Malaysia. Hal tersebut membuatnya tidak memiliki status kewarganegaraan. Yang kedua, bipartite. Seseorang yang memiliki 2 kewarganegaraan atau sering disebut dengan kewarganegaraan ganda. Contohnya, seseorang yang memiliki status kewarganegaraan Indonesia menganut asas ius sanguinis, lahir di suatu wilayah negara Malaysia menganut asas ius soli. Kedua negara tersebut mengakui seseorang sebagai warga negaranya karena pertalian darah dengan orang tuanya dan juga tempat kelahirannya. Yang terakhir, multipartite. Seseorang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2. Seseorang yang telah memiliki status kewarganegaraan ganda, kemudian ada pemberian status kewarganegaraan dari negara lain. Hal tersebut tanpa melepas status kewarganegaraan yang telah dimiliki sebelumnya. Poin yang terakhir ialah warga negara Republik Indonesia. Konstitusi Indonesia menegaskan secara jelas yang disebut sebagai warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara pada pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sementara ketentuan pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa yang dimaksud penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Sekian materi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Astri yang sudah memaparkan materi mengenai warga negara dengan sangat jelas. Untuk materi terakhir akan dipaparkan oleh Saudara Farsha Anissa Salsabila. Kepada Saudara Farsha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya untuk membahas materi selanjutnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang syarat-syarat dan permohonan untuk menjadi WNI atau warga negara Indonesia. Namun sebelum saya menyebutkan, saya akan menjelaskan apa itu pewarganegaraan. Nah, pewarganegaraan atau naturalisasi merupakan proses orang asing untuk memperoleh atau mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Tertuang di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau Undang-Undang Kewarganegaraan. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama adalah telah berusia 18 tahun atau sudah kawin. Yang kedua, pada waktu mengajukan permohonan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkatnya lagi 10 tahun namun tidak berturut-turut. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila, juga Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 1 tahun atau lebih. Nah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai syarat-syarat atau permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia. Keputusan final atas pengajuan permohonan pewarganegaraan merupakan hak prerogatif dari Presiden. Apabila Presiden menyetujuinya, maka status warga negara Indonesia atau WNI dapat berlaku secara efektif semenjak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang peran warga negara. Berdasarkan pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, warga negara ialah bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain secara yuridis disahkan sebagai warga negara Indonesia. Peran seorang warga negara dapat dilihat dari ada tidaknya sifat dan sikap aktif, pasif, positif, dan negatif sebagai konsep kristalisasi dari prinsip-prinsip demokrasi politik maupun konsep pendukung demokrasi yang lainnya. Nilai-nilai demokrasi tentunya sangat menjunjung tinggi harkat martabat nilai kemanusiaan atau humanity dan prinsip kebebasan atau kemerdekaan. Persamaan serta toleransi memberikan konsep pranata yang lebih baik bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, adapun wujud peran serta warga negara di bidang kehidupan bernegara, diantaranya yaitu pertama adalah peranan warga negara dalam bidang hukum. Untuk mewujudkan demokrasi konstitusional, sudah selayaknya warga negara berperan dalam penciptaan kultur kesadaran hukum yang sehat dan aktif, turut mendukung pelaksanaan proses hukum yang aspiratif, mendukung penyusunan materi muatan hukum yang responsif, ikut menumbuhkan dan mewujudkan aparat penegak hukum yang memiliki sifat. Peranan warga negara dalam bidang politik, salah satunya dalam bentuk partisipasi politik. Demokrasi politik memberi jaminan kepada setiap warga negara untuk turut berpartisipasi aktif di bidang politik. Yang ketiga,
peran warga negara dalam bidang sosial budaya. Nah, di sini sangat memungkinkan dalam upaya menghilangkan sikap diskriminatif terhadap agama, ras, suku, bangsa, dan budaya. Dengan konsepsi persamaan kedudukan dan peranan warga negara di bidang sosial dan budaya, diharapkan masyarakat dapat saling memahami berbagai bentuk keanekaragaman di tengah masyarakat. Yang keempat, peranan warga negara dalam bidang ekonomi, diantaranya mewujudkan pengembangan ekonomi Pancasila yang berlandaskan asas kekeluargaan. Yang kedua, controlling kinerja pemerintah mengenai kebijakan ekonomi dan pembangunan sistem perekonomian nasional yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mandiri. Setiap warga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa adanya diskriminasi. Adapun hak yang dimiliki warga negara diantaranya yang pertama, hak mendapat perlindungan. Yang kedua, hak warga negara untuk mendapat pekerjaan dan segala bentuk penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, hak warga negara dalam keikutsertaannya dalam upaya pembelaan negara. Yang keempat, hak untuk beragama. Dan yang kelima, hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. Selanjutnya, kewajiban warga negara. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mematuhi hukum dan pemerintahan. Kewajiban warga negara tersebut secara jelas tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa segala warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Lalu, setiap warga negara berkewajiban ikut berperan aktif dalam usaha bela negara sesuai dengan Amanat 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Lalu, setiap warga negara berkewajiban tunduk dan patuh pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang Kewajiban Warga Negara. Ada di dalam pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, setiap warga negara berkewajiban ikut berpartisipasi aktif dalam pertahanan dan keamanan negara sebesar 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1940. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Farsha. Alhamdulillahirrabbilalamin, penyajian materi telah dilaksanakan dengan sangat baik. Saya sebagai moderator mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan kata. Semoga kedepannya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan apa yang kami sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.